Dan kita awali informasi pembuka di kabar siang hari ini pemirsa, sekitar 15 hektar lahan di kawasan konservasi, kawasan pengolahan hutan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani terbakar. Api yang menjalar sempat sulit dipadamkan karena angin bertiup kencang serta medan yang terjal. Selain itu, pepohonan yang mengering membuat api cepat membesar. Kebakaran telah terjadi sejak Jumat sore dan api diduga muncul dari balik Bukit Dara, tepatnya di Desa Belating, Kecamatan Sambelia. Upaya pemadaman telah dilakukan sejumlah pihak, diantaranya aparat kepolisian dan juga komunitas pemuda Sembalun Peduli Lingkungan. Api sulit dipadamkan karena angin kencang dan medannya. Sementara itu pemirsa, tim gabungan polisi hutan, TNI Polri dan juga masyarakat bahu-membahu memadamkan kebakaran di kawasan konservasi Rinjani Timur. Lahan yang terbakar mencapai lebih dari 30 hektar. Inilah Pamhut Rinjani Timur. Meski dengan alat seadanya, tim gabungan polisi hutan dari Kesatuan Pengolahan Hutan Rinjani Timur dibantu unsur lain seperti BPBD, TNI Polri, serta masyarakat sekitar, kebakaran akhirnya bisa dipadamkan. Lahan yang terbakar sudah mencapai 30 hektar lebih dari sebelumnya 15 hektar. Api menyebar dari Bukit Anak Dara hingga ke Bukit Selong. Tim gabungan sejak kemarin memang kesulitan memadamkan api karena medan terjal serta kobaran api yang terus membesar akibat terpaan angin kencang. Tim gabungan dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan berhasil menjinakkan api. Bukit Anak Dara yang berada di Sembalun, Lombok Timur merupakan kawasan konservasi penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, karena tempat kesulitan pemadaman itu semuanya ini kan lereng tebing-tebing semuanya, jadi tidak bisa kita memadamkan di sekitar api itu, maka kita tunggu dia sampai mana di tempatnya yang datar itu, baru kita bergerak untuk mematikan. Hingga kini tim gabungan melakukan antisipasi dengan pendinginan di titik-titik api yang masih terpantau mengeluarkan asap. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebakaran kembali. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Dan kita sudah terhubung saat ini dengan Lalu Ayub Zainuddin, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur. Ya, selamat siang Pak Lalu Ayub. Bisa dijelaskan Pak untuk kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah kemudian api ini sudah berhasil dipadamkan saat ini? Ya, sampai saat ini itu sudah tidak ada lagi kobaran api maupun titik api. Malam Minggu sekitar jam 2 malam tadi pagi itu tim malam-malam itu berangkat untuk harus memadamkan api yang tersisa itu sekitar 2 titik, dan alhamdulillah tim gabungan itu bisa memadamkan itu sampai jam 2 tadi malam. Gitu. Saat ini sudah tidak ada lagi titik api, tapi bagaimana untuk penyelidikan mengenai penyebab terjadi kebakaran ya Pak? Ya, memang penyebab kebakaran itu kemungkinan besar faktor manusia. Karena kalau faktor alam itu untuk sementara di Lombok, NTB ini tidak ada. Nah, itu kita sedang melakukan kerjasama dengan pihak dari kepolisian untuk menyelidiki itu ini karena faktor manusia, apakah itu ada yang melakukan pemburuan burung itu atau pendaki untuk sementara itu. Ini yang kita sedang selidiki. Oke, penyelidikan masih terus dilakukan, tapi bagaimana untuk kondisi warga di sekitar sana Pak? Mungkin dari titik api, berapa jaraknya ke pemukiman warga bisa digambarkan? Ya, dari pemukiman warga itu sekitar 1 kilo atau 700 sampai 1 kilo lah itu meter itu ternyata warga seperti tadi malam sekitar kita berangkat untuk menuju mematikan api itu ke lokasi itu masyarakat atau warga di
sana itu berduyun-duyun bersama untuk mematikan api itu. Dan tidak ada korban jiwa itu, misalnya rumah atau ini, karena terlalu jauh dari kebakaran. Oke, Pak Ayub, ingin dipastikan saja, artinya tadi sudah tidak ada titik api lagi, tadi Anda mengatakan seperti itu. Apakah saat ini warga yang tinggal di dekat dengan titik api tersebut bisa dinyatakan aman, Pak? Untuk sementara waktu bisa menetap di sana? Sangat aman, sangat aman. Itu bisa kita katakan sekitar 1 kilo gitu. 1 kilo itu sangat aman. Oke, tadi kan Pak Ayub mengatakan ini diduga karena ada faktor manusia untuk penyebab terjadi kebakaran. Antisipasi yang dilakukan pihak setempat seperti apa, Pak? Ya, kita berkoordinasi dengan warga setempat, desa, kecamatan, pihak Polsek, Koramil, bahkan kita itu ada Satgas Siaga Bencana itu dari kabupaten, termasuk dari provinsi itu. Kita saling bahu-membahu dalam mengantisipasi bencana alam, termasuk kebakaran maupun bencana-bencana yang lain. Baik, terima kasih Pak Lalu Ayub atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Semoga sehat selalu.